Assalamualaikum warahmatullahi. Marilah di kesempatan yang hebat ini kita jaga dan tingkatkan kualitas informasi dan tingginya lompatan teknologi komunikasi. Imannya arus globalisasi mendapat tantangan dan ujian yang Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah karenanya kita di dalam beribadah, terlebih lagi di Ramadan yang begitu banyak hamparan Allah, hendaknya kita beribadah dengan penuh harap dan cemas, dengan penuh rogbah dan rohbah, dengan penuh roja dan khauf. Rogbah dan rohbah, harap dan cemas, roja dan khauf hendaknya harus menghiasi setiap ibadah kita, saudara. Sebab kalau tidak seimbang akan menjadi bahaya. Orang yang penuh harap dengan rahmatnya dan harus diiringi dengan cemas, dengan azabnya, dengan siksanya. Dia berharap dapat ampunan Allah, tapi dia juga cemas dengan dosa-dosa dia yang begitu banyak. Sehingga harapnya bisa mendekatkan dia pada Allah, bisa menitik dia kepada jalan taubat, dan cemasnya dia bisa menjauhkan dari maksiat hingga dia kemudian lari dari setiap perbuatan yang keji dan mungkar. Dia mendekat kepada Allah. Begitu ibadah apapun kita hendaknya. Sehingga ketika kita berharap, kita iringi ibadah kita dengan roja, dengan rogbah, maka kita tidak menjadi orang yang ujub, tidak menjadi orang yang sombong, tidak merasa paling suci sendiri, tidak merasa paling benar sendiri, tidak merasa dia sudah mendapat segalanya, sehingga akhirnya kemudian dia menggempangkan, menyepelekan dosa-dosa kecil. Dia akhirnya menganggap enteng setiap satu kesalahan dan perbuatan maksiat. Ini orang yang harapnya oper tapi tidak diimbangi dengan rasa cemas. Pun sebaliknya saudara, kalau dia cemasnya berlebihan tanpa diiringi dengan harap penuh rogbah dan roja kepada Allah, bisa-bisa dia jatuh kepada orang yang putus asa, stres, depresi, dan dia tidak percaya lagi dengan rahmat Allah dan ampunan Allah. Akhirnya dia makin berani bergelimang dalam kemaksiatan, dia makin sulit keluar, terjebak di lembah kemungkaran. Karena itu saudara, yang namanya cemas, takut, dia harus menjauh. Dia takut pada siksa Allah, dia takut pada azab Allah, dia takut pada neraka. Mestinya dia menjauh dari itu semua. Kamu takut neraka? Takut. Kenapa enggak puasa? Beda. Kamu takut dengan azab Allah, siksa Allah? Takut. Kok enggak sholat? Belum dapat hidayah. Kamu takut dengan murka Allah? Takut. Tetapi kenapa masih melakukan maksiat? Dia takut, harusnya dia menjauh dari maksiat. Begitu juga kalau dia berharap, dia cinta, maka hendaknya harusnya dia mendekat kepada Allah. Sebagaimana peribahasa Arab mengatakan, kullu raghibin talibun wa kullu rahibin haribun. Setiap orang yang cinta, maka dia akan mencari. Setiap orang yang berharap, maka dia akan mencari. Setiap orang yang takut, maka dia akan lari. Begitulah saudara, hendaknya ibadah kita, kehidupan kita harus diiringi dengan seimbang antara harap dan cemas. Sebagaimana dua sayap burung yang kalau sebelah tidak berfungsi akan tersungkur jatuh.
Demikian pula ibadah kita. Sehingga ibadah kita kalau penuh dengan harap, kita akan menambah rajin ibadah kita. Dihindari dari sombong. Dengan penuh cemas, maka kita akan jauh dari maksiat. Karena kita merasa banyak dosa. Dan kita terhindar dari putus asa. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat bagaimana seorang ulama besar Sufyan Ats-Tsauri, ketika beliau mendekati ajal, dikunjungi oleh sahabat-sahabat beliau, lalu kemudian tiba-tiba beliau menangis. Lalu kata sahabatnya, kenapa Sufyan engkau menangis? Apakah kamu merasa punya banyak dosa besar sehingga kamu menangis menjemput kematian? Kelihatannya kamu begitu khawatir. Lalu Sufyan Ats-Tsauri kemudian mengambil segenggam tanah. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Sesungguhnya aku berharap dosaku itu hanya lebih ringan dari segenggam tanah ini. Tapi yang aku khawatirkan, aku mati, aku takut tiba-tiba imanku berubah sebelum datang ajal kematianku. Masya Allah. Sekelas Sufyan Ats-Tsauri begitu sangat khawatir terhadap imannya. Meskipun ibadahnya sudah luar biasa. Sehingga para sahabatnya mengatakan hampir tidak punya dosa. Paling dosa-dosa kecil dan ringan saja. Tapi begitu khawatir dia. Pun demikian, sahabat Rasulullah SAW, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau? Ketika setelah beliau ditusuk dengan berkali-kali oleh Abu Lu'lu'ah, menjelang wafat beliau, Ibnu Abbas datang menjenguk. Apa kata Ibnu Abbas? Berbahagialah engkau Umar, karena dengan engkau Islam jadi tegak. Dengan masuknya Islam engkau, Islam jadi mulia. Engkaulah yang diharapkan oleh Rasulullah. Engkaulah penegak Islam. Dengan adanya engkau Islam jadi menyebar ke seluruh penjuru. Dengan Islamnya engkau Palestina jadi bebas. Dengan Islamnya engkau Islam jadi disegani. Maka begitu melimpah pahala, berbahagialah kau menjemput kematian. Apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Jangan kau berkata begitu. Lali wala'ali. Kata Umar, aku berharap seri saja amalku. Karena begitu banyak dosa-dosaku sebelum aku masuk Islam. Bagaimana aku begitu keras mencegah dakwah Rasulullah. Ketika yang lain sudah masuk, aku belum ikut dakwah Rasulullah. Begitu banyak dosa-dosaku sebelum aku masuk Islam. Aku berharap apa yang telah aku lakukan setidaknya seri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah etika dan adab seorang mukmin yang baik. Dia setiap ibadah dia dan kehidupan dia diiringi dengan rasa cemas dan harap, dengan penuh rokbah dan rohbah, dengan diiringi dengan roja dan juga khauf.